Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana kumaha daramang. Semoga kalian sehat semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Sunda kelas 9. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak ingin menjelaskan tentang kampung adat Cipta Gelar. Nah, silakan dibuka buku kalian halaman 22 ya. Buku Simpai Bahasa Sunda kelas 9 halaman 22. Oke? Yuk. Langsung saja kita mulai. Kampung adat Cipta Gelar. Kampung adat Cipta Gelar sok disebut oge Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Kampung adat Cipta Gelar disebut juga sebagai Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar. Masyarakat anu dumuk di Kampung Cipta Gelar disebutna masyarakat kesepuhan. Masyarakat yang dumuk atau tinggal di Kampung Cipta Gelar disebutnya masyarakat kesepuhan. Istilah kesepuhan artinya tempat dumuk para sesepuh atau adat kebiasaan sesepuh atau kolot. Istilah kesepuhan artinya tempat tinggal para pendiri atau para nenek moyang sesepuh tuh kayak orang-orang lama gitu, orang tua. Atau adat kebiasaan sepuh atau kolot. Kasepuhan oge nuduhkeun sistem kepemimpinan di masyarakat anu dumasarkan adat kebiasaan sepuluh atau kolot. Atau juga ini menjelaskan bahwa sistem kepemimpinan di suatu daerah itu berdasar kepada kebiasaan sesepuh atau kolot atau orang tua. Jadi sangat memegang erat memegang erat pengaruh dari orang tua gitu, orang-orang terdahulu ya. Di tahun 1960-an, Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar teh boga ngaran Perbu. Punya nama Perbu, tapi lila-lila mah leungit. Tapi lama-lama hilang, ganti ngaran jadi Kasepuhan. Ganti nama jadi Kasepuhan. Asal-usul Kampung Cipta Gelar, Rundayan Ki Demang Haur Tangtu. Itu asal-usulnya adalah Kampung Cipta Gelar itu adalah dari Ki Demang Haur Tangtu nyaeta salah seorang titilu pengawal Prabu Siliwangi, yaitu salah seorang dari 3 pengawal Prabu Siliwangi. 2 orang pengawal sejenna nyaeta Guru Alas Lumintang Kendungan jeung Puun Buluh Panuh. Nah, 2 orang pengawal lainnya yaitu Guru Alas Lumintang Kendungan dan Puun Buluh Panuh. Pengawal Prabu Siliwangi teh disebutna barisan pangawinan. Nah, ini pengawal Prabu Siliwangi disebutnya sebagai apa? Barisan pangawinan. Ieu kampung teh mangrupa kampung pindahan ti Kampung Ciptarasa di Desa Sirnarasa. Kampung ini, Kampung Cipta Gelar, itu merupakan kampung pindahan dari Kampung Ciptarasa ke desa yang ada di Desa Sirnarasa. Ari pindahan dina bulan Juli tahun 2001 dumasar kana hijrah wangsit ka Desa Sirnaresmi anu jauhna puluhan kilometer ti Desa Sirnarasa. Nya di ieu desa. Maksudnya apa? Jadi pindahnya itu karena apa? Pada tahun 2001 itu berdasar ada hijrah wangsit. Ada wangsit atau ada semacam perintah gitu untuk hijrah, untuk pindah dari Desa Sirnaresmi yang jauhnya puluhan kilometer ke Desa Sirnarasa, yaitu di desa ini. Nah, Abah Anom atau Encup Sucipta minangka sesepuh girang mere ngaran kampungna Cipta Gelar. Nah, di situ ada seorang sesepuh namanya Abah Anom atau nama aslinya Encup Sucipta minangka sesepuh girang mere ngaran kampungna Cipta Gelar. Nah, jadi yang memberi nama Kampung Cipta Gelar adalah Abah Anom atau Encup Sucipta ya, yang dia dari sesepuh girang yang memberi nama Kampung Cipta Gelar. Selanjutnya, tina jihad administrasi pemerintahan, dari segi administrasi pemerintahan, Kampung Cipta Gelar teh ka bawah ka Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Secara administrasi, Cipta Gelar itu masuk di Desa Sirnaresmi, Kecamatannya Cisolok di Kabupaten Sukabumi. Jauhna ti Desa Sirnaresmi teh 14 km. Jauhnya dari Desa Sirnaresmi itu 14 km. Di kota Kecamatan Cisolok 27 km. Dari Kecamatan Cisolok 27 km. Ari di kota Sukabumi 103 km. Jadi lumayan jauh. Mungkin sekitar 4 jam perjalanan. Tina jihad geografis, Kampung Cipta Gelar teh luhurna 1050 meter. Dari segi geografis, Kampung Cipta Gelar itu tingginya ada di 1050 meter dari permukaan laut, tina beungeut laut.
Hawana tiis, hawanya dingin, suhuna antara 20 derajat dugi ke 20 genep derajat sampai 20 sampai 26 derajat ya Celcius. Ari suhu rata-ratana 25 derajat Celcius. Jadi cukup dingin. Kampung Ciptagelar dilengkung ku gunung seperti Gunung Surandil, Gunung Karancang, jeung Gunung Kendeng. Nah, Kampung Ciptagelar itu dikelilingi oleh Gunung Surandil, Gunung Karancang, jeung Gunung Kendeng. Padumuk Kampung Ciptagelar dipasing-pasing jadi dua kelompok. Penduduk Kampung Ciptagelar dipisah-pisah atau dipisahkan, dibagi-bagi menjadi dua kelompok. Nyaeta warga jiwa jero jeung warga jiwa luar. Nah, dibagi ada dua ya. Ada warga jiwa jero jeung warga jiwa luar. Warga jiwa jero nyaeta warga kasepuhan anu masih keneh aya hubungan pancakaki jeung Abah Anom najan geus laer. Warga jiwa jero itu adalah warga kasepuhan yang masih punya hubungan dengan Abah Anom walaupun sudah dilewat. Warga jiwa jero caricing di kampung gede kasepuhan jeung kampung liana tur taat karena tradisi kesepuhan. Warga jiwa jero tinggalnya di kampung gede kasepuhan jeung kampung liana tur taat karena tradisi kesepuhan. Walaupun begitu mereka tetap taat kepada tradisi kesepuhan. Pangpangna dina widang tatanan, terutama dalam bidang tanam menanam. Ari warga jiwa luar nyaeta warga kesepuhan anu taya hubungan pancakaki. Warga jiwa luar itu adalah warga kesepuhan yang tidak ada hubungan pancakaki, tidak ada hubungan secara hubungan langsung gitu ya. Caricing di luareun kampung gede kesepuhan. Nah, dia tinggalnya ada di luar kampung gede kesepuhan. Henteu ngalaksanakeun tradisi kesepuhan, tidak melaksanakan tradisi kesepuhan tapi ngaku ayana kesepuhan, tapi mengakui adanya kesepuhan. Samalah sering mintuan spiritual ke sesepuh girang dan sering ya datanglah untuk ke sesepuh girang. Warga jiwa luar boga kewajiban mayar duit ngajwa. Nah, warga jiwa luar itu punya kewajiban untuk membayar duit ngajwa atau sensus para incu putu. Mungkin membayar uang pajak atau semacam itu ya. Jeung ngalaukan iuran dina upacara seren tahun. Nah, juga ada ngalaukan itu kayak memberi uang untuk membeli lauk pauk. Nah, di mana ketika upacara seren tahun akhir tahun. Warga jiwa luar sumebar di mana-mana. Nah, warga jiwa luar itu tersebar di mana-mana. Lain kan di Sukabumi Wungkul, tidak cuma di Sukabumi saja, tapi di Lebak. Lebak itu ada di Banten, di Bogor, Bandung, Jakarta, malah ada juga di luar Jawa. Selanjutnya, tina catatan akhir nu aya di pamakayaan atau dukun tani. Nah, jadi dukun tani yang ada di Kampung Ciptagelar disebut dengan pamakayaan. Disebutkan jumlah warga kasepuhan teh aya 15.795 urang jiwa jero anu kawengku ku 3.833 kakak kepala keluarga. Jadi warganya ada 15.000, kakaknya ada 3.833. Ari warga kesepuhan anu aya di kampung gede kesepuhan Ciptagelar ada 338 orang anu kawengku ku 70 genep kakak. Sedangkan warga kesepuhan anu aya di kampung gede, nah kalau ini yang maksudnya di kampung besar yang intinya itu ada 328 orang, ada 338 orang dan 76 kepala keluarga. Selanjutnya, Ciptagelar ngagem agama Islam. Ciptagelar memeluk agama Islam ya. Nah, jangan gitu kehidupan agama Islamna masih pagalo jeung kepercayaan non-Islam minangka adat istiadat karuhuna. Tapi masih tercampur dengan kepercayaan Islam atau adat istiadat nenek moyangnya. Upamana kepercayaan ke Dewi Sri. Mereka percaya adanya Dewi Sri, ada disebutnya Nyi Pohaci Sahyang. Sri Ratna Inten Purnama Alam Sajati nyata Dewi Pare atau dia itu disebut Dewi Padi ya. Samalah ayana upacara seren tahun jeung upacara adat tatanen sejenna oge dumasar karena kepercayaan ka Dewi Sri. Jadi ada upacara yang ada di akhir tahun, upacara adat tanam menanam itu berdasarkan kepada kepercayaan ke Dewi Sri. Dewi Sri ayana dina Pare setahun sekali. Nah, Dewi Sri itu turunlah di sawah itu setahun sekali. Nya ngagarap sawah oge setahun sekali. Nah, kalau di sana hanya panen itu cuma setahun sekali. Jadi tidak, kalau di luar kan dia ada sawah-sawah lain bisa 3 kali, bisa 2 kali, tapi kalau di Kampung Ciptagelar panennya hanya 1 tahun 1 kali. Warga kesepuhan Ciptagelar kudu ngaluyukeun tekad, ucap jeung lampah.
Pikeun warga kasepuhan padoman hirup mangrupa tatali paranti karuhun anu kudu dilaksanakeun. Nah, warga kasepuhan Cipta Gelar harus mengaluyukeun tuh harus patuh, tekad, ucap, jeung lampah. Harus sesuai, maksudnya tekadnya, ucapnya dan kegiatannya, aktivitasnya, kelakuannya. Pikeun warga kasepuhan padoman hirup mangrupa tatali paranti karuhun anu kudu dilaksanakeun. Untuk warga kasepuhan, pedoman hidup itu sangat erat hubungannya dengan nenek moyang yang harus dilaksanakan. Lamun dirempak, kalau dilanggar, balukarna bakal jadi mamala. Bakal jadi mamala itu seperti jadi musibah ya. Boh keur dirina, boh keur masyarakat. Bisa untuk dirinya ataupun untuk masyarakat. Warga kasepuhan pantang ngaheuleur pare, pantang ngajual beas. Warga kasepuhan itu pantang ngaheuleur pare dan juga dilarang menjual beras. Ya. Jadi kalau ngaheuleur itu pakai mesin tuh, mesin untuk membuka padi itu ya. Nah, untuk menggiling padi biasanya itu nggak boleh. Maka di sana harus pakai cara tradisional dan juga nggak boleh menjual beras. Pantang mengeluarkan pare tina leuit dina poe wedal dan tidak boleh mengeluarkan padi dari gudangnya. Leuit itu gudang untuk menyimpan padi di awal pagi, di awal hari itu nggak boleh. Pantang heheotan di sabudaran kampung jeung pantang ngagarap sawah dina poe Jumaah jeung poe Ahad. Jadi nggak boleh heheotan itu maksudnya nggak boleh rame-rame di sekitar kampung dan tidak boleh juga menggarap sawah di hari Jumat dan juga di hari Ahad, hari Minggu. Selanjutnya, menurutkan kepercayaan warga kasepuhan, ngarempak pare jeung tata cara miarana bakal ngabalukarkeun gagalna panen. Menurut kepercayaan warga kasepuhan, ngarempak pare jeung tata cara miarana bakal ngabalukarkeun gagalna panen. Jadi kalau tidak sesuai dengan tata cara yang ada di situ akan membuat gagal panen. Di Kampung Cipta Gelar, sagala siklus tatanen terlepas tina upacara seperti upacara sasarap, ngabersihan, ngaseuk, tebar, nipit, ngadiukeun, nganyaran, ponggokan, jeung serentaun. Jadi segala kegiatan yang ada di Kampung Cipta Gelar harus ada upacaranya. Ya mau nanem, mau nyebar bibit, mau menggemburkan semuanya harus ada upacaranya. Kitu deui dina pakakas tatanen rea ngagunakeun pakakas tradisional dan hanya menggunakan peralatan tradisional saja seperti etem, lisung, halu, rengkong, ya maksudnya mungkin seperti pacul, kemudian buat padi itu namanya kayak celurit segala macam harus yang tradisional. Leuit lain ngan sekadar tempat nenden pare. Leuit itu bukan hanya sekadar tempat untuk menyimpan padi saja. Tapi rakat patarina jeung kapercayaan minangka simbol penghormatan ka Dewi Sri. Tapi erat hubungannya dengan kepercayaan sebagai penghormatan ke Dewi Sri. Lamun pare henteu disimpen di leuit, warga masyarakat bisa kabendon. Kalau padinya tidak disimpan di leuit tadi, maka masyarakat bisa kabendon yang mendapat musibah lah. Masyarakat oge menang ngajual pare asal pare nu geus disimpen tahun samemehna. Nah, masyarakat baru boleh menjual padi apabila sudah disimpan 1 tahun. Jadi baru boleh dijual kalau udah 1 tahun baru boleh dijual. Yang baru dipanen 1 tahun itu pada tahun itu nggak boleh langsung dijual. Unggal imah boga leuit sewang-sewangan. Setiap rumah punya leuit masing-masing satu lah. Najan kitu aya leuit umum nu disebut leuit paceklik. Tapi ada juga gudang khusus untuk umum yaitu untuk di masa paceklik, masa-masa kesulitan air ataupun masa kemarau. Minangka cadangan warga lamun keur usum paceklik sebagai cadangan kalau lagi musim kemarau. Leuit paceklik di Kampung Cipta Gelar sebenarnya leuit sijimat. Nah, disebutnya sebagai leuit sijimat. Perenahna aya di belah kaleren imah ageung atau imah sesepuh girang. Ada di sebelah kaler. Kaler itu sebelah ya mungkin di sisi kampung imah ageung, di sisi rumah besar di sesepuh girang. Hareupeun imah ageung aya lapang, di imah utama itu ada lapangan, balai lawungan, ada balai, ada jeung panggung dan juga ada panggung. Ari imah warga aya di sabudaran lapang jeung imah ageung.
Nah, rumah warga ada di sekitar lapangan dan juga di sekitar rumah Imah Ageng atau rumah besar. Wangun imah di Ciptagelar teh marupa imah panggung. Bentuk rumah di Ciptagelar itu bentuknya rumah panggung. Suhunan panjang jeung suhunan jure. Suhunannya panjang dan suhunan jure. Rangkaina tina kai dibuat dari rangkainya dari kayu. Pipindingna ditutupan ku bilik atau dindingnya ditutup dengan bilik jeung hateupna tina kirai jeung injuk dan atapnya dari ijuk ya. Imahna aya kolongan nu jangkungna kira-kira 60 cm. Di rumahnya ada semacam kolong yang tingginya sekitar 60 cm dan ditutup oleh papan. Nah, itu adalah penjelasan tentang Desa Ciptagelar. Silakan nanti setelah ini Bapak akan menjelaskan tentang komponen rumah yang ada di Jawa Barat. Nah, silakan dipahami lagi, diulang-ulang terus untuk pemahaman di Kampung Ciptagelarnya. Nanti akan Bapak sertakan link untuk kalian bisa tonton yang menjelaskan tentang Kampung Ciptagelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.